Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya tingkat kekencangan senar pada raket. Jadi video ini saya sarankan ditonton untuk teman-teman pemula yang baru saja bergelut di dalam dunia perbulu tangkisan. Kenapa seperti itu? Saya akan meluruskan pandangan tentang tingkat kekencangan senar pada raket. Mungkin pemahaman teman-teman yang masih pemula, dia berpikir apabila senar raket ditarik semakin kencang, maka itu akan mempengaruhi pada pukulan. Apabila tarikannya kencang, maka pukulannya menjadi kencang juga. Sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan dalam pemikiran teman-teman pemula. Jadi mungkin dia telah melihat para pemain dunia, pemain nasional ataupun pemain kampung yang menarik senar pada raketnya itu melebihi 30 lbs. Jadi lbs ini mungkin sebuah satuan dalam kekencangan pada senar. Jadi dalam sebuah senar itu memiliki kekencangan tersendiri. Jadi kembali lagi untuk pemahaman teman-teman, karena melihat pemain-pemain nasional atau pemain pro player atau top player, dia ingin juga menarik dengan kekencangan yang seperti mereka itu. Jadi untuk pemain nasional atau pemain dunia, dia itu tangannya sudah kuat dalam memukul. Karena tangannya sudah memiliki kekuatan yang luar biasa powernya, dia menarik kencang itu bukan untuk menambah kekencangan pada raket tersebut. Jadi fungsi untuk dia menarik kekencangan pada raket, menarik senarnya itu hanya untuk meningkatkan akurasi pukulan. Jadi bukan untuk kekencangan pukulan, hanya untuk akurasi. Jadi ini ditanamkan pada pikiran teman-teman dengan baik ya. Semakin kencang senar, semakin bagus akurasinya. Jadi bukan semakin keras pukulannya. Nah, kalau untuk teman-teman pemula yang sebelumnya yang tidak menonton video ini, pemahamannya itu semakin kencang tarikan pada senar raket, semakin kencang juga pukulannya. Jadi itu tidak mempengaruhi sama sekali. Nanti saya coba jelaskan tentang solusinya. Bagaimana untuk yang pemula, bagaimana untuk yang pemain pro player. Jadi seperti itu. Jadi yang di sini saya tegaskan, karena yang pemula ini raketnya itu kualitasnya masih kacang-kacang. Ya mohon maaf. Masih masih murahan lah istilahnya. Jadi raketnya itu tidak bisa ditarik sekencang pemain dunia. Jadi karena pemain dunia itu memiliki raket yang sudah didesain khusus untuk menyanggupi tarikan 30 lbs ke atas. Jadi untuk seperti kita ini, raket yang di bawah 500.000 atau yang 500.000 dapat 2, ya seperti itulah, atau sejenisnya, tarikannya itu sudah dibatasi. Jadi seperti raket ini. Jadi rekomendasinya di sini ada tulisannya recommended tension 25 lbs. Jadi ini adalah raket Tolson model lama. Yaitu dibatasi
atau direkomendasikan hanya menarik dengan tarikan 25 lbs. Jadi kalau saya tarik ini sampai 30 lbs, bisa jadi ini framenya akan rusak, pilas, bahkan fatalnya patah, bahkan pecah. Jadi untuk pemahaman teman-teman, jangan sekali-kali untuk melebihi rekomendasi dalam tarikan senar raket tersebut, karena sudah didesain seperti itu kesanggupannya. Jangan dilewati. Jadi saya ini punya ada 3 raket dan tarikannya itu berbeda-beda. Ini tarikan maksimalnya 25. Kemudian yang kedua ini merek Prince, tarikannya 28 lbs. Jadi cara melihatnya itu bisa dilihat pada batangannya, bisa juga di framenya. Biasa saya sempat melihat di sini, ya entah itu raket mahal atau tidak. Biasa ada di atas sini, bisa ada di batangan sini, di samping. Ada juga seperti ini di sini. Jadi lihat lurusnya, cek di sini. Yaitu mendekati grip plastik yang membatasi grip ini dengan besi ini, batangannya. Kemudian raket saya yang selanjutnya dia di samping, jadi lurus begini, lihatnya di samping sini. Ini adalah raket RS ya. Jadi seperti itu. Jadi karena kita jelaskan kembali lagi, jadi karena mereka itu pemain dunia, memiliki tangan yang sangat kuat dalam melakukan pukulan karena sudah dilatih hari-hari, memang makanannya hari-hari. Ini tangannya sudah sangat kuat, jadi dia tidak membutuhkan senar untuk menambah kekuatannya tersebut. Dia hanya membutuhkan senar yang bisa meningkatkan akurasinya. Jadi untuk teman-teman pemula, saya sarankan hanya menarik dengan standarisasi raket yang kalian punya. Karena saya takutkan nanti raket kalian bisa rusak karena tingkat tarikannya melebihi kapasitas standarisasi raket tersebut. Jadi sedikit pengetahuan, apabila senar raket ditarik semakin kencang, tingkat kelenturannya akan berkurang. Jadi apabila dipakai main, sudah disenar dengan tarikan 30 lbs ke atas, maka pukulannya tidak bakal jauh, seperti tidak mentul, karena ini terlalu kencang, tingkat kelenturannya itu kurang. Nah, selanjutnya kalau untuk pemula disarankan tarikannya 26 ke bawah. Ya paling rendah 24 lah. Jadi kalau sudah pakai senar yang tarikannya lentur, tarikannya tidak terlalu kencang, maka tingkat kelenturannya akan bertambah. Jadi kalau kita seperti pemula ini kan tangannya lemah, kita senar aja, tidak usah terlalu kencang, yang penting sudah keras lah menurut kita. Tidak perlu keras banget, tapi sesuai dengan raketnya saja. Dari situ kita bisa menyesuaikan lagi. Jadi ditarik lemah 24 sampai 26. Kalau sudah ditarik seperti itu, maka dia akan membantu kekurangan dari tangan kita ini yang lemah. Karena tangan kita tidak pernah dilatih, baru nyoba-nyoba, kita tariknya seperti itu. Jadi nanti ini yang bantu, karena kendor kan, agak kendor banget. Nanti daya pantul lebih bertenaga. Jadi
Jadi kalau mau kencang pukulannya, ininya dikendorin sedikit, tidak perlu ditarik kencang banget. Tapi untuk pemain yang sudah biasa, dia tangannya sudah jadi, dia hanya membutuhkan akurasi. Jadi dia mau tembak kotak di belakang, untuk menembak kotak di belakang itu dia hanya membutuhkan akurasi pada raketnya. Jadi ditarik kencang biar feel-nya dia dapat. Seperti itu. Jadi mungkin penjelasan dari raket tadi hanya seperti itu saja. Semoga teman-teman yang pemula ini memahami dan merubah pola pikirnya dalam memahami senar raket itu. Jadi apabila senarnya ditarik kencang, pukulannya kencang juga, tidak seperti itu. Jadi kalau mau kencang pukulannya, dikurangi tarikan senar raketnya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.